Ayo naik mobil. Om Budi. Temanku memberiku 3 lembar tiket pameran teknologi. Bisa antar aku sekarang ke pameran teknologi? Tentu saja bisa. Tapi Om masih harus mengantar Tante Lestari pulang dulu. Tidak bisa, Om. Kalau terlambat sebentar, pameran teknologinya sudah selesai. Lagi pula, hujannya juga tidak deras. Dia kan orang dewasa, bisa naik taksi pulang sendiri. Dewey, Tante masih kehujanan di luar. Kamu tidak boleh egois begini. Aku antar mereka ke pameran teknologi dulu. Kamu tunggu aku di sini sebentar. Nanti aku jemput lagi. Aku tidak bawa ponsel. Tunggu sebentar. Aku tidak bawa ponsel. Aku tidak bisa pesan taksi. Pak Chin. Kenapa Bapak ada di sini? Saya dengar kamu akan kembali ke Dongcheng 2 tahun lalu. Saya mengundangmu untuk bergabung dengan kelompok riset ilmiah biologi saya. Hasilnya, demi Han Mu, kamu melewatkan kesempatan ini. Sekarang, apakah kamu bisa bergabung dengan kami? Pak Chin. Saya tidak menyangka setelah 2 tahun, Bapak masih bersedia memberi saya kesempatan ini. Kali ini, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Harapan Bapak pada saya. Halo, apakah kamu sudah sampai di rumah? Sudah. Begitu saja. Tunggu sebentar. Malam ini Yuchinya dan Tontong akan datang ke rumah untuk makan malam. Mereka akan tiba sekitar jam 6. Kamu siapkan makanannya terlebih dahulu. Halo. Berani-beraninya dia menutup teleponku. Dulu aku yang selalu menutup teleponnya. Ini pertama kalinya dia menutup teleponku. Mungkin karena kamu tidak mengantar Sushino pulang. Dia marah, kan? Apa yang perlu dimarahi? Nanti malam saat aku pulang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Sudahlah, jangan marah. Ayo kita pergi ke pameran. Ayo. Sepertinya aku demam. Aku akan mandi air hangat dulu. Dan tidur nyenyak. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan menjemputmu nanti. Aku tidak membawa ponselku. Aku tidak bisa memesan taksi. Aku benar-benar tidur sepanjang sore. Lihat ini. Semua orang mendoakan kita. Su Shernua. Setelah kita menikah, kita bertiga akan menjadi satu keluarga. Sedangkan kamu adalah simpanan yang tak pantas terlihat. Karena kamu sangat menyukai sampah ini, akan kuberikan dia padamu.
Nyonyo, pesawatmu nomor berapa? Aku akan menjemputmu. Hello. Siapa kamu? Kenapa kamu memanggil tunanganku, Nonyo? Hei, siapa kamu? Kenapa kamu memanggil tunanganku? Nyonyo, Bicaralah. Hei! Nomor siapa ini? Kenapa dia memanggilmu Nuo-Nuo dan bertanya jam berapa kamu akan naik pesawat? Han Mu Yang Kuing. Selalu berwajah dingin seperti balok es. Tidak peduli pada segalanya. Han Yu. Dia itu adik temanku. Kakinya terkilir, jadi aku bantu sementara. Han Yu. Apa tidak ada hal lain yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku ada kelas praktikum berikutnya. Aku pergi dulu. Han Yu. Tak disangka. Suatu hari nanti, aku masih bisa melihat Han Mu cemburu padaku. Dulu. Pasti aku akan senang dan membagikannya kemana-mana. Tapi sekarang, Aku justru tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Kakak MU, ini pasti telepon penipuan. Telepon penipuan zaman sekarang, lancang banget. Mereka bisa mencari informasi identitas. Dengan sangat jelas, memanggil nama panggilan pasti penipuan. begitukah? Om, aku lapar. Aku mau makan bakso. Sudahkah kamu menyiapkan makanan? Enggak. Bukankah aku tadi ditelepon? Tidak cukup jelas memberitahumu? Aku memintamu sebelum jam 6. Menyiapkan makanan. Kamu perkataanku. Menganggap angin lalu begitu? Aku nggak enak badan hari ini. Aku nggak mau membuatnya. Apakah kamu masih marah? Karena aku akan menikah dengan Kianya? Marah? Bukan. Om, tong lapar. Ayo. Aku beritahu kamu. Apapun alasanmu hari ini, makanan ini, kamu harus membuatnya. Han Yu, aku lagi dimam tinggi sekarang. Badan limas. Apa kamu nggak melihatnya sedikit pun? Kenapa melihatku? Buatlah. Baiklah. Perasaanku. Kamu nggak pernah peduli. Ok. Aku masakin. Han Yu, ini adalah terakhir kalinya. Aku memasak untukmu. Pusing sekali. Ah, makanan kesukaanku. Sushernua, apa kamu anak TK? Bahkan sepiring saja tidak bisa kau pegang dengan stabil? Aku tahu memintamu. Memasak untuk mereka berdua. Ibu dan anak. Membuatmu kesulitan. Tapi kamu sudah membuatnya. Kenapa kamu malah menjadikannya? Apalagi itu makanan kesukaan Tong-Tong. Apa kamu sengaja membuatku malu? Kak Hanmo. Pasti karena aku dan Tong-Tong datang ke sini, membuat Shinuo tidak senang. Sebaiknya aku pergi saja. Hey, Sushernua, kamu bersikap manja dan marah-marah. Seharusnya tahu tempatnya. Kianya biasanya merawat Tong-Tong. Dengan supaya kamu pandai memasak. Kenapa kamu tidak membuat mereka makanan lezat? Ada apa? Tidak bisakah kamu punya empati sedikit saja? sudah cukup bicaranya? Sudah cukup. Aku akan istirahat. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Minta maaf pada mereka berdua, ibu dan anak. Kamu demam. Panas sekali. Kukira, kamu hanya bersikap kekanak-kanakan. Kalau kamu sakit, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Aku pasti tidak akan memaksamu memasak. Tapi aku sudah bilang. Apa kamu tidak dengar? Aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak mau memasak. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Tong-Tong. Om Hanmu, perutku sakit. Sakit sekali. Kak Hanmo. Tong-Tong. Perutnya memang selalu bermasalah. Bisakah kamu mengantarnya ke rumah sakit? Sekarang juga, Bak.
Oh iya, Shenhua. Karena kamu demam, sebaiknya kamu istirahat di rumah saja. Kalau tidak, kondisi Tongtong yang memang sudah lemah, aku takut kalau kamu ikut, lalu menularinya, itu akan merepotkan. Apa yang dikatakan kianya masuk akal. Kamu istirahat saja di rumah dulu. Nanti aku akan mengantarmu ke rumah sakit sendiri. Buddy. Antara Yuni, ibunya, dan aku. Kamu akan selalu memilih mereka. Jangan terburu-buru. Aku segera mengembalikan kebebasanmu. Hello. Mbak Jing. Aku mau mengundurkan diri. Meisuk. Sinta, kamu benar-benar mau pergi? Jangan-jangan kamu sudah jadi nyonya bos? Cari posisi lain saja. Tidak, aku benar-benar berencana mengundurkan diri. Posisi manajer administrasi. Cepat cari pengganti. Lalu setelah kamu keluar dari perusahaan, mau kemana? Aku berencana kembali ke Kota Angin. Lagi pula keluargaku dan teman-teman ada di sana. Ah, tapi aku tidak rela kamu pergi. Dulu saat perusahaan baru berdiri, hanya ada kita berempat, Budi dan Agus, mengurus teknis. Aku mengurus personalia. Sisanya kamu yang urus semua. Perusahaan bisa sebesar ini. Setidaknya setengah kontribusimu. Ya, dulu untuk mendukung Budi memulai bisnis, aku mengeluarkan semua tabunganku. Melepaskan tawaran riset dari mentor, Profesor Chin, riset biologi di luar negeri, slot tim proyek, kamu berikan saja ke orang lain. Membantu dia menjadikan mimpinya sepenuh hati. Tapi pada akhirnya, semua kerja keras saya hanya menguntungkan orang lain. Sinta, apa ada masalah antara kamu dan Budi? Ada masalah apa? Tidak. Jangan berpikir macam-macam. Aku pergi. Hello, Ronnie. Aku berencana kembali ke Kota Angin. Aku sudah membeli tiket untuk lusa. Baik, perlu ku jemput? Apa katamu soal tiket lusa? Sudahlah, aku tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu. Hey. Kami bertiga mengalami kecelakaan mobil di jalan hari ini. Aku dan kianya baik-baik saja. Tapi Tongtong terluka sangat parah. Sekarang dia sangat membutuhkan transfusi darah. Stok darah O di rumah sakit sedang menipis. Aku ingat kamu golongan darah, kan? Dia memanggilku terburu-buru. Hanya agar aku mendonorkan darah untuk Tongtong. Shenhua, kumohon, selamatkan putriku. Dia terluka sangat parah sekarang. Dia butuh transfusi darah. Perawatnya sudah datang. Dia golongan darah O. Ambil darahnya. Ayo. Dia terlalu kurus. Paling banyak bisa diambil 200 ml. Tidak bisa, harus 500 ml. Jika terlalu banyak, itu bisa mempengaruhi sirkulasi darahnya dan sistem pernapasannya. Tidak apa-apa, dia orang dewasa. Apa artinya mendonorkan sedikit darah? Cukup ambil sebanyak yang kamu butuhkan. Aku menolak. Su Shenhua, ini bukan saatnya kamu bertingkah. Tongtong mengalami kecelakaan karena aku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Su Shenhua, bukankah kamu paling mencintai? Apa kamu benar-benar akan membiarkanku masuk penjara? Lepaskan aku. Ayo, ambil darahnya. Sakit hati? Sakit hati. Maka lepaskan saja sepenuhnya.
Aku akan mengantarmu pulang. Han Yu. Kita putus saja. Kita putus saja. Su Shernua. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Mas Hanmu. Cepat masuk, Tong-Tong mencarimu. Bug, tunggu sebentar. Su Shernua, aku memintamu datang hanya untuk mendonorkan darah. Apakah kamu perlu hanya karena masalah ini memutuskan hubungan denganku? Apa yang baru saja kamu katakan, aku akan anggap tidak pernah kudengar. Jangan sembarangan mengancamku dengan putus. Aku tidak bisa pergi dari rumah sakit ini. Kamu pulang sendiri saja. Shernua. Nanti, aku akan menggantinya untukmu. Kita tidak punya masa depan lagi. Han Yu. Lihat. Apakah gaun pengantin ini terlihat bagus padaku? Ini adalah gaun yang kupilih setelah mengunjungi belasan toko gaun pengantin, dan akhirnya memutuskan. Gaun pengantin, mau pilih yang manapun. Semuanya sama saja. Yang penting kamu suka. Han Yu, apa kamu tahu? Untuk menjadi istrimu, aku telah menantikan hari ini selama 4 tahun penuh. Sekarang, biarkan aku mengakhiri hubungan yang hanya pura-pura ini dengan tanganku sendiri. Han Yu. Di sini adalah tempat kencan pertama kita. Mari kita memulai dari mana dan mengakhirinya di sana. Han Yu, lihat. Apakah gaun pengantin ini terlihat bagus padaku? Gaun pengantin, mau pilih yang manapun. Semuanya sama saja. Yang penting kamu suka. Kenapa kamu berkemas? Ada proyek di kantor. Mau pergi? Perjalanan bisnis. Benar juga. Akhir-akhir ini, pikirannya hanya tertuju pada Yukian Ya. Dia mungkin belum tahu. Aku sudah mengundurkan diri. Jam berapa pesawatnya? Jam 4 sore. Oke, aku akan mengantarmu. Kemarin, situasinya mendesak. Memanggilmu tengah malam untuk donor darah. Itu terpaksa dilakukan. Aku membeli seekor ayam hitam untuk kamu rebus dan minum supnya. Dan ini untukmu. Anggap saja ini ucapan terima kasih dari Kian Ya dan ibunya. Tolong lihatkan padaku. 2 kalung ini. Mana yang lebih bagus? Apakah kamu akan memberiku hadiah? Mana yang menurutmu lebih bagus? Pilih saja yang itu. Pokoknya, apapun yang kamu berikan, aku akan menyukainya. Oh. Ini adalah hadiah ulang tahunku untuk Kianya. Sudahlah, beli saja keduanya. Biarkan dia memilih sendiri nanti. Yang satu lagi, bisa disimpan untuk hadiah dari klien. Jadi bukan untukku. Kamu membelinya sendiri. Tapi bilang itu ucapan terima kasih dari orang lain. Han Yu, kamu benar-benar sangat perhatian. Situasi Tong-Tong masih belum stabil. Aku harus menemani mereka di rumah sakit beberapa hari ini. Jadi aku tidak akan kembali menginap. Nanti kalau kamu sudah kembali, kirimi aku pesan. Aku akan menjemputmu. Hello, Ada APA, Shinya. Baiklah, aku segera ke sana. Shernua. Aku tahu selama ini. Aku memang terlalu banyak mengabaikanmu. Jangan khawatir.
Begitu kasus Tong Tong selesai, kita akan segera menikah. Sapayam hidamai tiu. Rebus dan minum dulu. Aku pergi dulu. Han Yu, kita tidak akan bertemu lagi. Han Yu, aku tidak pernah menyangka perasaan kita akan layu seperti mawar ini. Biarlah cerita kita berakhir di sini. Guru, Bandara. Han Yu, dulu, demi mendapatkan kontakmu, semua teman di sekitarmu, aku tambahkan satu persatu. Aku menjadi pacarmu. Aku melakukan segalanya sesuai keinginanmu. Tapi perlahan, aku kehilangan diriku sendiri. Tapi sekarang, semua ini akan berlalu. Shernua, aku punya kabar baik untukmu. Mantan suami kianya setuju untuk berdamai. Pernikahan kita bisa tetap dilanjutkan. Siapa yang meletakkan mawar di atas meja? Kenapa undangan dibuang ke tempat sampah? Han Yu, kita putus saja. Aku akan menikah dengan orang lain. Shernua, kamu benar-benar mau putus denganku? Shernua, taktik pura-pura jual mahal benar-benar membosankan. Shernua, Kellier. Shernua. Gaun pengantinnya hilang. Bajunya juga hilang. Foto pernikahan juga hilang. Nuonyo, tanggal berapa pesawatmu? Aku akan menjemputmu. Tiket pesawatku sudah dipesan untuk lusa. Han Yu, kita putus saja. Dia serius. Sushino benar-benar ingin putus denganku. Saya tidak setuju. Kalau mau putus, cuma aku yang bisa mengakhirinya. Bagaimana mungkin dia akan memutuskan hubungan denganku? Aku menolak. Sushino, sekarang bukan saatnya. Kamu bertingkah seenaknya. Sushino, masa kamu tega melihatku masuk penjara? Lepaskan aku. Ayo, ambil darahnya. Dia masih kesal soal kejadian di rumah sakit. Aku sudah menjelaskannya. Apalagi yang kamu mau? Kejadian kemarin mendesak. Memintamu datang tengah malam untuk donor darah adalah pilihan terakhir. Aku membeli ayam kampung hitam. Nanti aku buatkan sup untukmu. Sushino, kamu sengaja meninggalkan surat putus cinta. Bukannya hanya ingin aku mencarimu, baiklah. Kali ini aku turuti.
Han Mu. Lihat ini. Profesor Chin mengundangku bergabung dengan tim riset biologi luar negeri miliknya. Kamu akan pergi ke luar negeri? Aku berencana memulai bisnis di Rongcheng. Jika kita tidak bisa berada di kota yang sama, kurasa hubungan jarak jauh lebih baik tidak dijalani. Profesor Chin. Maaf. Kesempatan di tim riset biologi luar negeri, ITU, sebaiknya kamu berikan pada orang lain saja. Shinuo, pikirkan baik-baik. Kesempatan ini sangat langka. Aku sudah memikirkannya. Aku memutuskan untuk tinggal di Rongcheng bersama pacarku. Shinuo, tenang saja. Posisi bos wanita di masa depan pasti milikmu. Ayo pergi. Dulu, demi bersamamu, aku memilih tinggal di kota ini. Sekarang, tidak ada lagi yang membuatku ingin tinggal di sini. Halo, saya ingin bertanya, pesawat jam 4 sore, di mana gerbang keberangkatannya? Chuan, ada beberapa penerbangan jam 4 sore. Boleh tahu andamu kemana? Saya juga tidak tahu dia mau kemana. Su Shinuo, kamu pergi begitu saja tanpa pamit. APA maksudnya? Kamu gila. Maaf, salah orang. Su Shinuo, di mana sebenarnya kamu? Setelah aku menemukanmu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Halo, Kakak Mu, ada masalah. Tongtong hilang. Cepat kemari. apa? Tongtong hilang. Shinya, jangan khawatir. Aku segera ke sana. Sudahlah. Su Shinuo hanya cemburu dan merajuk. Meskipun aku tidak mencarinya, dia akan kembali sendiri. Lebih baik aku pergi membantu Yukianya mencari Tongtong dulu. Shinya, ternyata Tongtong. Selamat, Tuan Han, atas kesepakatan besar yang didapat. Tongtong, cepat pergi. Tongtong, kamu tidak hilang. Shinya, ada apa ini? Sekretaris Sang bilang, bisnis Tuan Chen sudah berhasil didapat, jadi kami menyiapkan kejutan untuk merayakanmu. Hanya untuk menyiapkan untukku sebuah kejutan, lalu memberitahuku Tongtong hilang. Shinya, berapa umurmu? Kakak Mu, Ada API, apakah ada seseorang yang membuatmu tidak senang? Jean Gomara, semuanya, hanya bercanda denganmu, memberimu kejutan. Su Shinuo tidak datang. Biasanya dia, bukankah selalu mengikutimu? Dia baru saja putus denganku. Miss Su putus dengan Anda? Dia bahkan akan menikah dengan orang lain. Si, bagaimana mungkin, dia sangat mencintaimu, dan akan menikah dengan orang lain. Apakah kamu melakukan sesuatu yang menyakitinya? Beberapa hari yang lalu, Tongtong sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi aku meminta Su Shinuo untuk mendonorkan darah, untuk menyelamatkannya. Ini seharusnya menjadi perbuatan baik yang penuh kasih. Aku tidak mengerti mengapa dia terus-menerus mempermasalahkan hal ini. Dia makin semburu dan marah. Ah, ya. Kamu dan Yukianya adalah teman masa kecil. Tapi kamu meminta Su Shinuo untuk menyelamatkan putrinya. Dia pasti sedikit tidak senang. Tuan Han, jangan marah. Miss Su terhadapmu sangat tulus.
bagaimana mungkin dia meninggalkanmu dan menikah dengan orang lain? Aku tahu dia pasti tidak bisa hidup tanpaku, tapi dia juga tidak bisa mengancamku dengan putus. Namanya juga perempuan, harus dibujuk dengan kata-kata manis, dimanja sedikit. Kalau kamu bujuk dia sedikit. Mungkin dia akan baik-baik saja. Begini, dengarkan aku. Sekarang, keluarkan ponselmu, telepon dia, dan ucapkan kata-kata manis padanya. Sayang, aku salah. Aku salah. Kembalilah padaku, pasti berhasil. Coba saja. Pasti. Mungkin dia tidak bisa mengangkat telepon. Kirim pesan saja. Benar. Kirim pesan. Kamu kirim pesan saja. Tidak sampai 5 menit. Dia pasti akan membalasmu. Bu Dewi sangat peduli padamu. Dia pasti akan langsung membalasmu. Hanya 5 menit. Ingat ya, bersikaplah tulus. Dewi, aku salah. Kembalilah padaku. Aku akan selalu mencintaimu. Dewi ternyata memblokir WeChatku. Sushernua ternyata memblokir WeChatku. Enggak mungkin. Seluruh perusahaan tahu kalau Sushino rela mati demi kamu. Mana mungkin dia menghapus WeChatmu? Seharusnya tidak begini. Shushinyo bukan. Orang yang impulsif. Apalagi dia tidak akan sembarangan menghapus kontak orang. Apa kamu benar-benar melakukan sesuatu yang membuatnya tersinggung? Enggak ada. Setiap hari, selain membahas urusan dengan Pak Chen, aku membantu kianya mengurus kasusnya. Kapan aku punya waktu melakukan hal yang membuatnya tidak senang? Lalu kenapa? Kalau begitu, itu salah Sushino. Kamu tahu, aku bukan orang yang suka bikin masalah. Ini memang keterlaluan. Sushino sangat mencintaimu. Tunggu beberapa hari, kalau amarahnya sudah reda, dia pasti akan datang mencarimu. Baiklah, kalau begitu aku tunggu dia kembali. Kalau dia kembali, aku pasti akan membuatnya minta maaf dengan baik padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Ya. Sudah, hari ini adalah hari kita merayakan Pak Han mendapatkan Pesanan besar. hal-hal ini. Mari kita lupakan saja. Ayo, mari kita bersulang bersama, merayakan perusahaan kita mendapatkan pesanan besar. Semoga perusahaan kita semakin sukses di masa depan, bisnis yang lancar, dan semakin maju. Ayo, bersulang. Bersulang. Sushernua, karena kamu sudah pergi, pergilah jaja. Jangan pernah kembali. Dengan begitu, Han Mu akan jadi milikku. Mesak. Pak Budi, dokumen ini perlu Anda tanda tangani. Selain itu, perlu saya pesankan makan siang? Pesan makan siang apa? Kamu lupa, Pak Dewi sudah pergi dinas. Makan siang sebelumnya, semuanya disiapkan sendiri olehnya untukmu. Sekarang dia tidak ada. Perlu saya pesankan sekarang? Sayangku Budi. Sudah waktunya makan. Ayo cepat coba. Ini masakan baru yang kupelajari. Daging sapi 2 cabai favoritmu. Dan sup iga yang kubuat. Ayo makan bersama. Aku lupa memberitahumu. Neni, aku harus makan bersama klien. Makan ini, makanlah sendiri. Ternyata, dia begitu perhatian padaku. Dewi, saat kamu kembali, minta maaf yang benar padaku. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tidak perlu, aku tidak lapar siang ini. Baik. Saya ingin izin sore ini. Ada urusan keluarga, harus pulang sebentar. Tidak masalah,
Oh iya, tolong tanyakan pada Siti. Rinat, kapan Dewi kembali? Baik. Sakit maagku kambuh. Tidak ada obat lagi. Halo, Agus. Tolong antar aku ke rumah sakit. Saya sedang menemani klien, tidak bisa pergi. Biarkan sekretaris Andi yang mengantarmu. Balik. Aku akan meneleponnya. Saya ingin izin sore ini. Ada urusan keluarga, harus pulang sebentar. Tidak, sekretaris Andi sudah pulang kampung. Halo. Citra. Aku di sini, aku di kantor. Sakit maagku kambuh. Bisakah kamu datang mengantarku ke rumah sakit? Kak Budi, sekarang sudah jam 10 malam. Tong-tong baru saja tertidur. Aku tidak tenang meninggalkannya sendirian di rumah. Bisakah kamu minum obat dulu dan bertahan malam ini? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit besok. Dokter, cepat periksa dia. Dia sakit parah. Kalau kalian datang sedikit lebih lambat, kami sudah mau pulang. Mari ikut aku untuk pemeriksaan. Dewi. Kapan kamu bisa kembali? Lestari, jangan tinggalkan aku. Lestari. Syukurlah, Pak Budi. Anda akhirnya sadar. Anda adalah. Pak Liu dari bagian keamanan. Benar. Kamu harus berterima kasih pada Bapak Satpam ini, kalau bukan karena dia membawamu ke sini tepat waktu. Kami pasti dalam bahaya. Terima kasih, Pak Liu. Sama-sama. Nona Lestari biasanya memperlakukan kami dengan sangat baik. Dia juga berpesan padaku, setiap kali aku pergi, untuk memeriksa kantormu, apakah masih ada orang. Untung aku naik ke sini. Kalau tidak akan ada yang menemukanmu pingsan. Ternyata dia secara khusus berpesan. Ada apa ini? Kotak hadiah liburan ini. Kenapa ada 2 kotak tambahan? Saya tidak begitu yakin. Saya yang memesannya. Lalu petugas kebersihan dan satpam juga dihitung. Apakah perlu sampai segitunya? Sudahlah. Terserah kamu saja. Ternyata dia melakukan semua ini. Juga untukku. Lestari, kamu jelas sangat mencintaiku. Kenapa kamu masih ingin putus? Halo. Pak Budi, ada masalah. Saya dengar Kak Citra bilang, Nona Lestari tidak sedang dalam perjalanan bisnis. Apa? Dia tidak sedang dalam perjalanan bisnis. Ini tidak mungkin. Jadi, kemana dia pergi? Bagaimana kalau kamu kembali dan tanya Kak Citra sendiri saja? Boyeta, tunggu aku di kantor. Aku akan segera ke sana menemuimu. Pak Budi. Ini. Citra. Di mana, Lestari? Budi tidak tahu. Apakah Lestari sudah mengundurkan diri? Budi. Apakah Lestari bertengkar denganmu? Bagaimana hubungan kalian berdua? Aku selalu melihatnya. Lestari terhadapmu. Benar-benar tidak ada tandingannya. Sangat baik. Tidak bisa lebih baik lagi. Jika kamu benar-benar membuatnya tidak senang, belilah sesuatu yang dia suka, dan bujuklah dia. Apa kamu tahu apa yang dia suka? Apa yang dia suka? Buddy, penyanyi ini. Aku sangat suka.
Lain kali, aku juga ingin pergi ke konsernya. Apa bagusnya konser? Aku tidak mengenalnya. Menontonnya hanya membuang-buang uang. Aku tidur. Oh, sebelumnya, dia selalu bilang ingin pergi ke konser. Tapi aku tidak tahu bintang mana yang dia suka. Kalian sudah bersama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak tahu ini. Pantas saja dia tidak memberitahumu saat mengundurkan diri. Apa katamu? Dia mengundurkan diri. Ini tidak mungkin. Perusahaan ini, dulu kita berempat yang mendirikannya. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Benar. Lihat, ini surat pengunduran diri yang dia ajukan. Saat dia bilang mau mengundurkan diri dulu, kenapa kau tidak memberitahuku? Sudah kubilang. Kau menyuruhku memutuskan sendiri. Hello, Budi, Citra datang ke kantor hari ini mengajukan. urusan perusahaan, selesaikan sendiri. Aku ada urusan lain. Aku tutup dulu. Pak Sopir, berapa lama lagi sampai di rumah sakit? Sebentar lagi, tinggal 2 belokan lagi. Cepat sedikit. Apakah Budi tahu Citra akan meninggalkan perusahaan? Sudahlah. Mereka pasti sudah membicarakannya. Ternyata saat itu, Saat Citra mengajukannya, dia langsung berkemas dan pergi hari itu juga. Budi, dia memindahkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Dia benar-benar pergi. Dia benar-benar meninggalkanku. Budi, hari saat Citra pergi cukup tenang. Sepertinya itu bukan keputusan mendadak. Jika memang ada masalah di antara kalian berdua, hormati saja keputusannya. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Selama aku belum menandatangani surat pengunduran diri, itu tidak berlaku. Dwi, posisi kepala administrasi, kosongkan untukku. Aku akan mencari Citra Kirana dan membawanya kembali. Mas Budi, mau kemana? Aku akan mencari Citra Kirana. Jangan biarkan Budi mencari Citra. Jangan pergi. Aku datang menemuimu untuk membicarakan perjanjian itu. Lepaskan. Citra Kirana, tanpa persetujuanku, kau tidak bisa meninggalkanku. Sama sekali tidak. Citra Kirana, sebaiknya kau pergi selamanya. Budi hanya boleh jadi milikku. Citra Kirana, sebaiknya kau dengan patuh menungguku di bandara. Citra Kirana. Sherniwa. Shanyo. Selamat datang kembali di rumah. Semua ini, kamu yang siapkan? Bagaimana, Saka? Tidak apa-apa kalau tidak suka. Kita bisa mengadakan pernikahan gaya Tionghoa juga. Besok, aku akan minta mereka mengirimkan 1 set gaun dan perhiasan pengantin gaya Tionghoa. Tidak, aku suka. Aku hanya tidak menyangka, kamu sudah menyiapkan semua ini sejak lama. Tentu saja harus disiapkan lebih awal. Lagi pula, aku sudah menunggu hari ini selama 3 tahun penuh. No, kamu benar-benar tidak akan kembali ke kota timur bersama kami? Ya. Aku ingin bersama orang yang kusuka. Tinggal di sini. Orang yang kusuka? No. Mungkin kamu tidak akan pernah tahu, kamu juga adalah orang yang kusuka. Aku tidak menyangka, saat aku mengejar bulan, aku juga adalah bulan di mata orang lain.
Shernua. Kemana saja kamu pergi? Tanpa izinku. Beraninya kamu pergi begitu saja dariku? Kalau sampai kamu berani menikah dengan pria lain, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku tidak percaya. Selain aku, kamu bisa menemukan pria yang lebih baik. Permisi, Bung. Shernua. Kembalilah, ya? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kumohon, kembalilah. Shernua. Bukankah kamu pernah bilang kamu paling mencintaku? Seumur hidupmu, bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Bisakah kamu muncul di hadapanku sekarang juga? Shernua, kamu kembali. Shernua. Shernua. Ternyata bukan Shinuo. Permisi, apakah Anda, Bapak Han MU? Ya, benar. Ada APA? Ini adalah setelan jas pria pesanan khusus yang Nona Sushino pesan di toko kami sebulan yang lalu. Mohon diterima. Shinuo memesankan jas untukku? Kok aku tidak tahu? Tunggu sebentar. Han Yu, aku berencana memberimu satu setelan jas pesanan khusus untuk dipakai saat pernikahan kita. Berdirilah, boleh aku ukur ukurannya untukmu? Untuk APA, Diker, ambil saja salah satu bajuku yang pernah kupakai, lalu ukur. Di mana Shernua? Kenapa dia tidak mengantarnya sendiri? Sebelumnya, Nona Su bilang dia akan mengambilnya sendiri di toko. Kemudian dia mengubahnya menjadi pengantaran ke rumah. Dari perkataannya, sepertinya dia akan meninggalkan kota bintang. Jadi dia tidak bisa mengambilnya sendiri. Apa? Kapan dia bilang akan pergi? Su Shernua, kamu begitu perhatian padaku. Bagaimana bisa kamu tega pergi dariku begitu saja? Nona Su mungkin menelepon toko 5 hari yang lalu. Mungkinkah dia sudah lama ingin meninggalkanku? Kamu bahkan sudah menyiapkan gaun pengantin untuk pernikahan. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkanku. Halo, Bu. Xiaomu, apakah kamu bertengkar dengan Nuo? Kenapa aku meneleponnya? Tidak bisa tersambung? Dia bahkan tidak mengangkat teleponmu? Ya, terakhir kali dia menelepon dan bilang, pernikahannya dibatalkan. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu menindasnya? Nuo itu anak yang baik, pintar dan berbakti. Jika ada yang salah, kamu lakukan. Segera minta maaf padanya. Menantu perempuan sebaik ini, jangan sampai kamu kehilangannya. Bu, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan kehilangan menantu perempuan ibu. Su Shernua. Aku pasti akan menemukanmu. Halo. Qianran. Apakah si Nuo baru-baru ini menghubungimu? Pai Qianran, aku tidak akan memberitahumu. Karena kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta yang si Nuo berikan padamu. Pai Qianran. Apa maksudmu? Tolong jangan meneleponku lagi. Kebahagiaan si Nuo tidak bisa kamu berikan. Pasti ada orang lain yang bisa. Jadi, tolong jangan ganggu dia. Halo, halo. Teleponnya mati. Apa maksud berkan by Qianran? Apakah si Nuo benar-benar akan menikah dengan orang lain? Halo, Zhongqi. Apakah kamu punya kabar tentang si Nuo belakangan ini? Baiklah, kalau begitu aku akan tanya Yojing. Zhojing, apakah si Nuo menghubungimu belakangan ini? Tidak. Saat dia resign, apakah dia memberitahumu tujuannya? Sepertinya dia pernah bilang, oh iya,
Dia bilang mau kembali ke kota timur. Kota Timur. Kota Timur. Balik, Citra. Semua urusan perusahaan belakangan ini akan kamu dan Zengki yang urus. Aku mau pergi ke Kota Timur. Dewey. Tanpa izinku, kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Kali ini, aku harus menemukanmu. Dan bertanya dengan jelas. Ini Simiwa, disiapkan sesuai ukuranmu. Yukarenku, Rara yang kasih tahu? Kok aku merasa? Kalian berdua, kakak beradik. Menjebakku? Masih sempatkah aku kabur sekarang? Sudah terlambat, tangan ini tidak akan pernah kulepas lagi. Kamu, baru kembali. Belum punya kendaraan, mobil ini aku berikan untukmu. Nanti mau kemanapun, bisa naik mobil. Kamu sudah menyiapkan banyak untukku. TAPI. Aku belum menyiapkan apapun. Untukmu. No, kamu tidak perlu menyiapkan apapun untukku, yang penting kamu kembali. Mau makan apa? Aku masakan. Nggak nyangka. Kamu, anak orang kaya, bisa masak juga ya? Siapa yang kamu remehkan? Kamu, tinggal tunggu saja akan terkesan dengan masakanku. Eo. Buddy, aku bantu ya. Ah, nggak usah. Kamu kembali duduk istirahat saja. Tadi pas ketemu kamu, aku merasa, mukamu pukit sekali, kurus banget. Aku buatkan sup ayam untukmu. Nanti, diminum ya. Makanannya sudah siap? Belum. Aku kan tadi di telepon. Sudah bilang cukup jelas. Aku minta sebelum jam 6. Makanannya selesai. Kamu menganggap perkataanku angin lalu saja? Hari ini aku nggak enak badan. Aku nggak mau masak. Tinggi ya, apapun alasanmu hari ini. Makanan ini harus kamu buat. Ryan, aku sekarang demam tinggi dan lemah. Kamu nggak lihat sama sekali? Ngapain lihat aku masak? Ternyata, di mata orang yang peduli padamu, meskipun kamu tidak bilang, mereka bisa melihatnya. Wah. Coba ini. Enak sekali. Tidak kusangka, kamu sepandai ini memasak. Dan, ada sedikit rasa herbal. Indra perasamu cukup pekaya. Aku sengaja memasukkan 7 atau 8 jenis ramuan herbal untuk menambah vitalitasmu. Setelah kita menikah nanti, aku akan memasak untukmu setiap hari, membuatmu gemuk dan sehat. Mau kan? Maaf, Chu Feng. Aku sementara ini tidak bisa menikah denganmu. Apa katamu? Apa kamu menyesal menikah denganku? Bukan begitu. Mantan dosen pembimbingku mengadakan kelompok proyek di sini. Beberapa hari lagi aku akan ke sana. Profesor Chin. Aku dengar kamu akan kembali ke Kota Timur. 2 tahun lalu, aku mengundangmu untuk bergabung dengan kelompok proyek penelitian biologi kami, tapi kamu menolaknya karena Han MU. Sekarang, bisakah kamu bergabung dengan kami? Profesor Chin, tidak kusangka setelah 2 tahun, Anda masih bersedia memberiku kesempatan ini. Kali ini, Anda tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Bagus. Tapi, kamu harus siap mental. Karena tingkat kerahasiaan proyek ini cukup tinggi. Sejak kamu menerima undangan ini, tidak akan ada informasi tentangmu yang bisa ditemukan di masyarakat. Selain itu, selama periode penelitian proyek, akan ada manajemen tertutup total. Jadi, kamu tidak akan bisa menghubungi dunia luar. Aku dengar kamu akan menikah. Apa kamu perlu mempertimbangkannya lagi? Tidak perlu. Sekarang, aku mengerti. Orang yang benar-benar mencintaimu,
tidak akan menghalangi masa depanmu. Chu Feng, kamu benar-benar menggali kuburanmu sendiri. Bagaimana kamu tahu Profesor Qin? Tahu. Aku dengar Profesor Qin mengadakan sebuah kelompok proyek di Universitas Kota Senja. Maaf ya, Budi. No. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika aku harus menunggumu seumur hidup, aku akan menerimanya dengan senang hati. TAPI, sebelum kamu melapor, puaskan satu keinginanku dulu, ya? Keinginan yang kamu sebutkan? Apakah itu berfoto bersama kita? Ya, benar. Kita sudah lama bersama, tapi kita bahkan belum punya satu foto pun. Sekarang kamu kembali, aku harus mengambil lebih banyak foto. Hendra, ini hari pertama kita pindah ke rumah baru. Ayo kita ambil foto bersama untuk kenang-kenangan. Kamu menyebalkan. Kenapa kamu harus memotret segalanya? Kalau mau foto, foto saja sendiri. Jangan meneriku. Dewi, sebenarnya, semua ini tidak penting. Selama kamu di sisiku, aku sudah sangat puas. Dewi. Buddy, ayo kita foto bareng lagi. Oak, kira, mau foto di mana? Di kantor catatan sipil. Dewi, kamu sudah janji mau menikah denganku. Aku akan menikah. Kita akan menikah. Ayo, sekarang juga. Dewi. Mungkinkah aku salah lihat? Atau karena aku terlalu ingin menemukan Dewi, sampai aku berhalusinasi? Benar juga. Selain aku, Dewi tidak mungkin dengan pria lain, apalagi berpelukan. Dewi, kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu. Ayo, lihat ke kamera. 1, 2, 3, senyum. Selamat untuk kalian berdua. Selamat menempuh hidup baru. Impianku akhirnya terwujud. Kamu meletakkan surat nikah di sini. Bukankah itu sedikit berlebihan? Barang yang begitu berharga, tentu saja harus disimpan di brankas. Jangan khawatir, brankas ini, tingkat keamanannya sangat tinggi. Pasti tidak akan ada masalah. NAK. Sepertinya kamu sudah menunggu lama di sini. Ya, kantor urusan sipil ini tutup jam 5. Kenapa kamu tidak datang lagi besok? Kalau begitu, aku akan mendesaknya lagi. Hello. Ryan. Kenapa kamu belum datang? Kantor urusan sipil ini hampir tutup. Ini kan cuma mengurus surat nikah. Kapan saja bisa diurus. Aku sedang minum-minum dengan klien. Aku tutup dulu. Hello. Ini sudah yang ketiga kalinya kita janji mengurus surat nikah. TAPI. Dia tetap saja mengingkari janji. Ryan, surat nikah yang dulu tidak pernah kamu pedulikan. Hari ini aku mengurusnya dengan orang lain. Dewi, aku janji, surat nikah ini sama sekali tidak akan membatasimu. Kedepannya, kamu tetap bisa menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Aku akan selalu menemanimu. Seharusnya, karena kita menikah hari ini, kedua orang tua kita harus bertemu dan makan bersama. Tapi orang tuaku di luar negeri dan tidak bisa segera kembali. Bagaimana kalau kita mengunjungi Bapak dan Ibu Dewi dulu, sekalian memberitahu mereka berita pernikahan kita? Bagus. Kebetulan aku kembali kali ini. Bila memberitahu orang tuaku. Kita, beri mereka kejutan. Baik. Sebenarnya, kamu tidak perlu membeli sebanyak ini. Ini bukan pertama kalinya kamu bertemu orang tuaku. TAPI, ini pertama kalinya aku datang sebagai menantu. Etika yang seharusnya tidak boleh diabaikan. Ayo, naik mobil. Hanif.
Aku sudah bertemu orang tuamu. Kapan kamu akan pulang bersamaku? Untuk bertemu orang tuaku? Akhir-akhir ini aku sibuk sekali di kantor. Kamu juga tahu itu. Tunggu sebentar lagi. Kalau waktunya sudah tepat, aku pasti akan pulang bersamamu untuk bertemu orang tuamu. Hanif, mulai sekarang orang tuaku. Tidak perlu lagi kamu temui. Dewi, sebenarnya kamu di mana? Dewi. Mobil mewah seperti ini bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Su Shino. Ada apa denganku? Aku sampai berpikir Su Shino mampu memiliki mobil mewah seperti ini. Biar ku bantu bawakan 2 barang. Tidak perlu. Barang sebanyak ini tidak berat sama sekali. Ayo pergi. Ayo kita masuk. Ya. Aduh, Sezuiran kana awal kita. saat ini, kita seharusnya menghadiri pernikahan Nono. Entah kenapa. Pernikahan yang seharusnya baik-baik saja, tiba-tiba dibatalkan. Aduh, lebih baik dibatalkan. Aku tidak terlalu suka. Anak bernama Hanmu itu, dengan Nono kita, sudah pacaran begitu lama. Sampai sekarang, dia belum pernah datang menemui kita. Kita berdua hanya pernah melihat fotonya. Tahukah kamu? Ranran bilang padaku. Kakaknya, Bai Chufeng, selalu diam-diam menyukai Nono kita. Oh, Kalau saja Nono tidak begitu tergila-gila pada Han Mu itu, aku benar-benar ingin menjodohkannya dengan Xia Ofeng. Haha. Benar. Papa. Mama. oh, Aku pulang. Oh. Nono. Xiaofeng. Bapak dan Ibu. Hahaha, anak ini, kenapa kamu tidak bilang kalau mau pulang? Betul sekali. Bukannya aku ingin memberi kalian kejutan? Bima, kamu datang dan membawa banyak sekali barang. Ayo, cepat duduk, cepat duduk. Ayo, duduk, duduk, duduk. Kalian minum teh ya, aku mau potong buah dulu ya. Mama, jangan repot-repot dulu. Lagi pula tidak ada orang luar. Dan lagi, aku ada hal penting yang ingin kuumumkan pada kalian. Ada apa? Papa, Mama, aku dan Bima sudah menikah. Haha. Kapan ini terjadi? Kami baru menikah tadi pagi, tapi karena waktunya agak mendadak, jadi kami tidak langsung memberitahu Bapak dan Ibu. Mohon pengertiannya. Hahaha. Tapi tolong jangan khawatir. Aku pasti akan baik pada Sinta. Aku tidak akan pernah mengecewakannya. Kabar baik, kabar baik. Duduk. Jadi, kapan kalian berencana untuk mengadakan pesta pernikahan? Aku harus ikut proyek penelitian. Jadi, pernikahan harus ditunda dulu. Hak, tolong bantu saya cari tahu. Seseorang bernama Sinta Lestari. Baik, mohon tunggu sebentar. Bapak, apakah Anda tidak salah? Die System, kami tidak menemukan informasi personel yang sesuai. Tidak mungkin, Sari bilang padaku, keluarga dan teman-temannya, semua ada di Kota Timur. Tempat pendaftarannya seharusnya di Kota Timur. Bapak, tolong bantu saya cek lagi. Baiklah. Bapak, tetap tidak ada. Kenapa bahkan kantor polisi tidak bisa menemukan informasi Dewi? Dewi, kamu sebenarnya di mana? Terima kasih. Dewi, pergilah. Saat kamu kembali, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Tenang saja. Setelah proyek ini selesai, aku akan kembali. Dewi, aku akhirnya menemukanmu. Susinuo, jangan pergi. Susinuo, Kok aku bisa dengar suarahanmu? Susinuo, jangan pergi. Susinuo. Susinuo. Jangan pergi. Apa yang kupikirkan? Han Mu sekarang pasti bersama Yu Qiannya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Saya umumkan, proyek penelitian ilmiah biologi kali ini, tugas penelitiannya telah selesai dengan sukses. Selanjutnya, saya ingin secara khusus memuji satu orang.
Dia adalah ketua tim riset kami, Su Sinuo. Di bawah kepemimpinan dan pengelolaan Su Sinuo, tugas yang kami rencanakan selama 3 tahun telah selesai lebih cepat, selama 2 tahun penuh. Dan hasil eksperimennya jauh melampaui perkiraan kami. Oleh karena itu, para pimpinan memutuskan untuk memberi kita semua libur panjang. Terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Baiklah. Selain itu, hasil riset kita kali ini akan segera digunakan. Jadi, konferensi tender mendatang ini juga akan dipimpin oleh Su Sinuo sebagai penanggung jawab utama untuk proyek tender ini. Terima kasih Profesor Chin, dan kepercayaan para profesor, serta kerja keras seluruh anggota tim. Saya pasti akan menangani konferensi tender ini dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan hasil riset semua orang. Proposal proyek kali ini sudah diajukan. Beberapa hari lagi akan dimulai rapat tendernya. Rapat tender kali ini sangat penting bagi kita. Selama kita bisa memenangkan salah satu tender kecilnya, perusahaan kita akan cukup untuk beberapa tahun ke depan. Jadi, kita harus sangat memperhatikannya. Mugej, jangan khawatir. Sebagai sekretarismu, aku sudah bisa mandiri. Lagi pula Tong-Tong di rumah neneknya tidak akan mengganggu pekerjaanku. Ditambah lagi kemampuan kerjamu dan Sengki yang luar biasa. Aku yakin kali ini, kita pasti akan memenangkan tender. Terakhir kali aku bertemu si Nuo adalah di Dongcheng. Nuo, di mana sebenarnya kamu? Akankah kita bertemu lagi? Wow. Wow, mobil mewah siapa ini? Ada pengawalnya juga. Ini benar-benar luar biasa. Ayah, sangat mengesankan. Pasti seorang bintang besar, atau tokoh penting. Nuo. Sosok orang itu kelihatan seperti si Nuo, tapi wajahnya tidak jelas. Mugej. Jangan pergi. Mobil yang kita panggil sudah datang. Sepertinya bukan. Bagaimana mungkin si Nuo punya kemegahan sebesar ini? Ayo naik mobil. Nono. Aku sangat merindukanmu. Kapan tepatnya kamu akan kembali? Chu Feng. Nono, kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Nono, akhirnya aku bisa memberimu pernikahan yang megah. Mugej, Kyungar, penanggung jawab tender kali ini, satu alma mater denganmu. Oh ya? Kalau ada hubungan seperti itu, bukankah jadi lebih mudah? Berkat bantuan Kianya. Amu, lihat saja sendiri, Kianya ini, apapun yang dia lakukan, selalu tulus untukmu. Jangan sampai kamu mengecewakannya ya. Jangan asal menjodohkan. Di hatiku, hanya ada Su Sinuo. Di hatiku, hanya ada Su Sinuo. Anmu. Sudah setahun penuh, kenapa kamu masih tidak bisa melupakannya? Suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kebaikanku padamu, agar kamu benar-benar melupakan Su Sinuo. Sudah setahun penuh. Mungkin saja Su Sinuo itu sudah bersama orang lain. Sudahlah. Kali ini kita datang ke Dongcheng untuk mengajukan tender. Jangan buang-buang pikiranmu untuk hal lain. Anmu, apa kamu belum mengerti? Su Sinuo mungkin sudah benar-benar melupakanmu. Baiklah. Restorannya sudah hampir sampai. Aku dengar restoran ini punya banyak menu andalan. Nanti kita makan dulu, lalu pergi ke lokasi pernikahan. Kepiting pedas ini enak sekali, kamu pasti akan menyukainya. Baiklah. Ayo. Niet. Bukankah itu Su Sinuo? Su Nuo.
Su Shernua. Lagi di mana? Aku barusan lihat, Shu Xinyo, pegangan tangan sama pria asing. Di belakangnya ada 2 bodyguard. Masa sih? Su Xinyo ini, bukan orang penting juga. Kok bisa di sampingnya? Ada bodyguard? Betul, Zheng Qi. Selain aku, Su Xinyo tidak akan berhubungan dengan pria manapun. Kamu pasti salah lihat, kan? Mungkin aku salah lihat. Ah, sudahlah, kita makan dulu aja. Su Shernua, kamu sudah pergi 375 hari. Kapan sih kamu akan kembali? Silakan dilihat dulu. Mau pesan apa? Menu andalan kalian, semua menu spesialnya. Nono, Lihat, ada lagi yang ingin kamu makan? ada 7 atau 8 menu andalan. Kita berdua tidak akan habis. Yang ini, ketiga hidangan ini. Bisa tambah kue labu? Bisa tambah kue labu? Yang ini, dan 3 di bawah ini. Terlalu banyak pesan. Kita tidak akan habis. Ambil 3 saja. Lalu tambah kue labu. Boleh ya? Sepertinya itu suara si Nuo. Istriku. Mau kuberikan trik sulap ya? Boleh, boleh. Perhatikan ya. Suamiku, kamu hebat sekali. Ternyata mereka pasangan muda. Apa yang kupikirkan sembarangan? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Baru datang ke Dongcheng, sudah bertemu Xinyo. Anmu, kenapa melamun? Pesan makanan. Mau minum alkohol? Aku lihat plum wine mereka. Terlihat lumayan. Tidak, pesan saja beberapa hidangan khas. Cukup untuk dicoba. Jangan dong. Kita berdua. Susah payah tidak ada yang menyetir. Minum sedikit. Tidak apa-apa. Sudahlah, tidak jadi minum. Perut Han Mu tidak terlalu baik. Lain kali saja. Maaf. Aku lupa. Hanyu, kamu belakangan ini banyak acara. Kalau bisa tidak minum, usahakan jangan minum. Kalau memang harus minum, ingat bawa obat ini. Kalau si Nuo ada di sini, dia pasti tidak akan lupa. Nona, suamimu baik sekali padamu. Dia bahkan sudah mengupas semua daging kepitingnya. Ayah, dia memang sangat baik padaku. Kita balas budi. Aku akan menyuapimu udang. Ah, Buka mulutmu. udang yang disuapi istri, memang enak. Yang ini, sekilas terlihat seperti pasangan muda yang sedang kasmaran. Makan saja sudah beji tu mesra. Hanyu, sudah kukupas untukmu. Cepat coba. Xinyo, kalau kamu terus memanjakan Han Mu seperti ini, Hati-hati dia jadi manja. Dia pekarku. Kalau tidak baik padaku, siapa lagi yang akan baik padanya? Shernua, aku sangat merindukanmu. Aku juga ingin memakanmu. Udang yang dikupas langsung oleh tanganmu. Xinyo, coba yang ini lagi. Dia memanggilnya si Nuo. Dia memanggilnya si Nuo. Zheng Qi. APA, kamu dengar tadi? Sepertinya ada yang memanggil nama si Nuo. kamu tidak dengar? Apa kamu salah dengar? Siapa yang memanggil Xinyo? Mungkin aku terlalu merindukannya. Sampai-sampai berhalusinasi. Su Shernua lagi. Sejak Han Mu tiba di Dongcheng, pikirannya selalu dipenuhi olehnya. Su Shernua. Sebaiknya kamu menghilang selamanya. Jangan pernah muncul di depan Han Mu lagi. Kalau aku bilang, kamu itu beruntung tapi tidak tahu diri. Xinyo itu, gadis yang baik sekali, lembut dan perhatian. Tapi kamu malah membuatnya pergi. Sekarang kamu menyesal. Aku memang menyesal. Jika aku bisa bertemu dengannya lagi, aku pasti akan meminta maaf dengan baik. Peléant. Bayard. Saillant. Makanan di restoran ini enak sekali. Aku agak enggan pergi. Kita datang makan di sini lagi lain kali ya, sayang. Makanan di restoran ini enak sekali.
Aku agak enggan pergi. Kita datang makan di sini lagi lain kali ya? Sayang, makanan di restoran ini enak sekali. Aku agak enggan pergi. Kita datang makan di sini lagi lain kali ya? Sayang, makanan di restoran ini enak sekali. Aku agak enggan pergi. Kita datang makan di sini lagi lain kali ya? Sayang, makanan di restoran ini enak sekali. Bagaimana bisa dia mengatakan hal yang sama persis dengan si Nuo? Bahkan nadanya sangat mirip. Mungkinkah dia benar-benar si Nuo? Bagaimana bisa dia mengatakan hal yang sama persis dengan si Nuo? Bahkan nadanya sangat mirip. Bagaimana bisa dia dan si Nuo mengatakan hal yang sama persis? Bahkan nadanya sangat mirip. Mungkinkah dia benar-benar si Nuo? Kakmu, kamu mau kemana? Ini adalah ruang pribadi VIP eksklusif. Mohon jangan diganggu. Boleh saya masuk sebentar? Pacar saya sepertinya ada di dalam. Amu, kenapa kamu ke sini? Susi Nuo sepertinya ada di dalam. Benarkah? Permisi, dua bapak penjaga. Boleh saya bertanya, siapa nama belakang tamu VIP? Di dalam ruangan ini, bos kami bermarga Bai. Dia adalah presiden dari grup Bai di Dongcheng. Sudah dengar? Bernard Gabet. Sepertinya bukan orang yang kita cari, kan? Yakin bukan? Pasti bukan. Kakmu, ayo kita pergi. Ayo. Nono, kamu di sini. Tunggu sebentar ya. Terakhir kali aku pesan sesuatu di sini, aku ambil dulu. Silakan. Nuo. Nuo. Ternyata benar kamu. Nuo. Apa yang kamu lakukan? Kenapa menghindar? Tahukah kamu, aku berlarian mencari kamu, mengelilingi seluruh kota timur, setiap sudutnya. Selama setahun penuh ini, kamu menghilang tanpa kabar. Aku mencarimu sampai hampir gila. Mencariku? Bukankah kamu seharusnya bersama Yukianya dan menikah dengannya? Nuo, aku tahu, kamu masih cemburu pada Kianya. Jangan khawatir, masalah Tontong sudah diselesaikan. Kianya dan aku tidak perlu menikah palsu. Lagi pula, di antara kami berdua benar-benar murni. Ya, Nuo. Aku menemani Han Mu selama setahun penuh. Selain menjadi teman baiknya dan sekretarisnya, aku tidak punya APA PAN lagi. Ayo, Nuo. Kita kembali sekarang untuk mendaftar pernikahan. Kamu tidak perlu khawatir. Rumah pernikahan dan mahar, semuanya sudah aku siapkan. Nanti, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untukmu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Lepaskan aku. Aku tidak akan kembali bersamamu. Nuo. Ada apa denganmu? Aku tahu. Kamu pasti masih marah padaku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Han Yu, permintaan maaf darimu tidak aku terima. Dan maaf yang kamu inginkan, aku tidak bisa memberikannya. Kembalilah. Aku tidak akan pergi. Aku susah payah menemukanmu. Kenapa aku harus pergi? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak mungkin cemburu pada Kianya. Aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku bisa membelikanmu hadiah untuk menebusnya. Katakan saja, mau kosmetik atau tas? Selama kamu mau memaafkanku, aku akan membelikanmu semuanya. Han Yu, dengarkan baik-baik. Di antara kita, ini bukan sekedar permintaan maaf yang bisa diselesaikan dengan membeli hadiah. Nuo, ada apa denganmu? Dulu, setiap kali aku meminta maaf padamu, kamu selalu memaafkanku. Kenapa kali ini tidak bisa? Selama kamu memaafkanku, kita akan kembali seperti dulu. Han Yu, semua ini sudah terlambat. Tidak terlambat. Bagaimana bisa terlambat? Nuo, aku mengerti. Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku memang banyak berbuat salah dulu. Aku menyakitimu. Tapi sekarang aku sudah berubah. Dan aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Selama kamu mau memaafkanku, semuanya akan sama seperti dulu. Dulu? Han Yu, kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu.
Dewi, aku sudah begitu memohon padamu dengan rendah hati. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Bukankah kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup? Mengapa setelah 1 tahun? Setelah 1 tahun, apakah perkataanmu tidak berlaku lagi? Ya, aku memang pernah berfantasi. Selamanya. Untuk bersamamu. Tapi kamu menghancurkan fantasi itu dengan tanganmu sendiri. Lagi pula, kita sudah putus setahun yang lalu. Bukan? Itu putus sepihak darimu. Aku tidak menyetujuinya. Demi aku, kamu melepaskan kesempatan belajar di luar negeri, menemaniku berjuang di kota ini. Prof. Sertan. Maafkan aku. Kuota untuk tim riset ilmiah biologi luar negeri. Sebenarnya kamu berikan kepada orang lain. Aku sudah memikirkannya. Aku akan bersama pacarku. Tinggal di kota ini. Demi aku, kamu rela menjadi ibu rumah tangga, mengurus makananku sehari-hari, dan kebutuhan hidupku. Aku tidak percaya kamu bejat muda ingin putus denganku. Dewi, kamu pasti sengaja membuatku marah. Kamu sangat mencintaiku. Semua orang di sekitarmu tahu. Dewi, kamu tahu aku sakit perut. Jadi di kantorku, kamu menyiapkan obat mak. Kamu takut aku tidak makan tepat waktu. Jadi kamu menyiapkan makan siang setiap hari. Dan makan bersamaku. Kamu begitu tulus kepadaku. Bagaimana mungkin kamu bilang tidak cinta lagi? Aku pernah mencintaimu. Kamu dulu adalah seluruh duniaku. TAPI semua ini sudah berakhir setahun yang lalu. Sekarang, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dewi, aku tidak percaya. Budi, tenanglah sedikit. Bicaralah baik-baik. Dewi, kalian sudah putus setahun. Hal-hal ini tidak kamu ketahui. Dia mencarimu seperti orang gila. Asalkan ada sedikit petunjuk, dia akan langsung terbang ke sana. Ya, kalian sudah putus sekarang. Jadi bisakah kalian rujuk kembali? Berikan dia 1 kesempatan lagi. Ya, Dewi, kumohon. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Biarkan aku mengejarmu lagi, memenangkan hatimu lagi. Dulu waktu kita bersama, kamu yang menyatakan cinta padaku. Kali ini, biarkan aku yang mengejarmu. Mulai sekarang, lakukan apapun yang kamu mau. Kalau kamu nggak mau kerja di perusahaanku, aku akan pakai koneksiku untuk mencarikanmu pekerjaan lain. Kalau kamu mau nonton konser, aku akan tinggalkan pekerjaanku dan menemanimu pergi. Dulu duniamu berputar di sekitarku. Sekarang, hidupku akan berpusat padamu. Ryan, mawar yang sudah layu, nggak peduli seberapa banyak kamu menyiram atau memupuknya, itu semua sudah nggak ada gunanya. Sama seperti hubungan kita dulu, setelah berakhir, nggak akan bisa disambung lagi. Duniaku nggak bisa tanpamu. Asal kamu memberiku 1 kesempatan, kita bisa kembali seperti dulu. Ryan, sekarang aku melihatmu. Hanyalah wajah yang familiar. Di hatiku, nggak ada sedikit pun perasaan untukmu. Pulanglah, kita nggak mungkin balikan. Kenapa kita nggak bisa balikan? Apa kamu masih berpikir, kalau aku dan Kianya sudah menikah, kami berdua benar-benar belum menikah secara resmi? Masalah Tong-Tong juga sudah diselesaikan dengan baik. Nggak akan ada masalah lagi. Bukan begitu. Aku yang akan menikah. Kamu akan menikah? Kamu sudah menikah. Dengan siapa kamu akan menikah? Jangan gunakan kebohongan murahan seperti ini untuk menipuku. Aku tidak percaya. Aku tidak perlu menipumu dengan hal seperti ini. Pernikahanku dijadwalkan lusa. Jika kalian bersedia, kalian dipersilakan datang. Sushirno, aku mencarimu selama setahun penuh. Sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu akan menikah dengan orang lain. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Aku berulang kali memohon padamu berkali-kali. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Apa aku harus berlutut memohon padamu? Kamu tidak perlu memohon apa pun lagi padaku. Hal-hal di masa lalu, biarlah berlalu. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Aku tidak ingin punya urusan lagi denganmu. Orang yang akan kamu nikahi itu, apakah dia si Bai? Hanya karena dia punya kekuasaan dan kekayaan. Hanya karena dia seorang miliarder. Makanya kamu memilihnya dan meninggalkanku? Pikirkan saja sesukamu. Sushirno, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku mencarimu selama setahun penuh. Sekarang kamu mencari orang kaya. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa.
Han Yu, sejak kita kuliah, kita sudah bersama selama 4 tahun penuh. Demi kamu, aku mengorbankan kesukaanku, meninggalkan mimpiku, dan seluruh hidupku berputar untukmu. Demi kamu, aku membantumu merintis usaha, mengurus makan minum dan segala keperluanmu. Dan di hatimu, aku adalah orang seperti ini. You can bet itu. Aku terlalu emosi tadi. Pikiranku juga dibutakan oleh amarah. Itulah sebabnya aku mengatakan hal seperti itu. Kebaikanmu padaku. Sebenarnya, aku tahu itu semua di dalam hatiku. Surnua, kita hendakan pertengkaran ini. Ayo kita pulang, ya? Itu bukan rumahku lagi. Sinuo, kumohon. Bisakah kamu berhenti? Ayo pulang bersamaku sekarang. Nanti kalau sudah di rumah, kita menikah. Han Yu, sadarlah sedikit, bisa? Kamu sama sekali tidak tulus menyukaiku, tidak tulus ingin menikah denganku. Hanya saja, kamu butuh yang penurut dan pengertian, seorang pengasuh yang rela bekerja keras. Sekarang, pengasuh itu akan pergi. Kamu merasa tidak terbiasa. Kamu menyesal. You can bet itu. Sanggup you can bet itu. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak akan menikah denganmu. Lupakan saja niat itu. Surnua. Dulu aku salah. Mulai hari ini, aku bersumpah. Aku tidak akan pernah mengabaikan perasaanmu lagi. Mulai sekarang, semua urusan besar dan kecil di rumah kita, semuanya akan kamu yang putuskan. Kalau kamu menyuruhku ke timur, aku sama sekali tidak akan ke barat. Kalau kamu menyuruhku menjaga jarak dari wanita lain, aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan mereka. Kumohon, pulanglah bersamaku. Surnua. Aku belum pernah melihat Mas Han Mu memohon seperti ini. Tolong berbagi kecil dan maafkan dia. Dia tahu dia salah. Kenapa kamu tidak bersembunyi saja? Kenapa kamu muncul? Kenapa kamu belum menghilang? Surnua, bagaimana bisa kamu memukul orang? Mas Hanmu. Dia dimanjakan oleh pria kaya raya. Sampai berani memukulku. Surnua, minta maaf pada Kianya sekarang juga. Cepat minggir. Bagaimana? Tidak apa-apa. Hanya terkilir sedikit. Maaf semuanya. Surnua, kamu tidak apa-apa? Kamu adalah kakak baik Yanran. Benar. Ini aku. Han Yu. Sebaiknya kamu menjauh dari Sinuo. Setiap kali kamu mendekatinya, pasti ada saja kejadian buruk. Apa maksudmu? Apa aku tidak boleh mengkhawatirkannya? Kamu mengkhawatirkannya? Tapi tadi kamu jelas melihat bahaya. Malas Sakura Naluria Melendunji orang lain menempatkannya dalam bahaya. Inikah yang kamu sebut perhatian? Ini bukan maksudku. Ucapanmu selalu lebih pandai bicara daripada bertindak. Niwau di Sisimo menderita begitu banyak luka. Aku masih ingat sampai sekarang, saat pertama kali aku melihatnya, betapa kurusnya dia, betapa pucat wajahnya. Jadi, kumohon, menjauhlah darinya. Ayo ambil darah. Minggir, minggir. Bukan begitu, Sinuo. You can bet itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sengaja bilang begitu hanya untuk memisahkan kita. Jangan mengelak lagi. Pergilah. Aku tidak akan pergi. Susah payah aku menemukanmu. Kenapa aku harus pergi, Surnua? Dulu, kamulah yang membuatku jatuh cinta padamu. Sekarang kamu mau putus denganku. Ani tidak adil. Aku butuh 1 tahun untuk mengenali perasaanku padamu. Sekarang, aku tidak akan diusir hanya karena ucapanmu. Pulanglah bersamaku. Lepaskan. Lepaskan aku. Nyonyo. Ayo pulang. Surnua, kamu tidak bisa pergi dengannya. Surnua. Surnua. Sinuo, kamu tidak bisa pergi dengannya. Sinuo. Kakonmu, sadarlah sedikit. Apa kamu tidak lihat? Dia, Sinuo, hanyalah seorang gadis matre yang terobsesi kekayaan dan kemewahan. Dia dan pria itu, bagaimana mungkin baru kenal? Pasti sudah bersekongkol untuk selingkuh darimu.
Akulah orang yang benar-benar mencintaimu. Lepaskan tanganku. Jangan tarik aku. Kakanmu. Apa kamu tidak bisa melihat perasaanku? Selama kamu mau, aku bisa jadi pacarmu kapan saja, memberimu kebahagiaan yang kamu inginkan. Lepaskan. Kamu tidak akan pernah bisa menandingi si Nuo. Hanmu. Kamu tidak apa-apa? Su Shernoa. Sejak kamu muncul, kamu merebut Han Mu dariku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Shernu, kumohon padamu. Jangan pergi. Turunlah. Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Shernu, turunlah. Akan kujelaskan dengan baik apa yang kau pikirkan. Di antara kita, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jalankan mobilnya. Shernu. Apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Hanyu, lihat, apa gaun pengantin ini terlihat bagus padaku? Hanyu, aku berencana membuatkanmu setelan jas custom untuk dipakai saat kita menikah. Sayang Presiden Han. Cepat cicipi, ini masakan baru yang kupelajari, daging sapi 2 cabai. Dan sup iga kesukaanmu. Ayo kita makan bersama. Shernu, jangan tinggalkan aku. Sakit. Lumayan. Lain kali kalau ada kejadian begini, langsung telepon aku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu di wilayahku. Terima kasih, suamiku. Sebenarnya hari ini aku mau lihat lokasi pernikahan, tapi mereka mengacaukannya. Tidak apa-apa, lokasi pernikahan sudah hampir siap. Kalau kau mau lihat, sebentar, aku akan minta mereka mengirimkan fotonya. Beri aku tanganmu. Cantik sekali. Kau bilang tadi mau mengambil sesuatu. Ya, untuk mengambil ini. Benar, kau lupa. Hari ini adalah ulang tahun pertama kita menikah. Selain sepasang cincin berlian saat menikah, setiap hari peringatan di masa depan, aku akan memberimu sebuah cincin, agar ia, selamanya mengenang cinta kita. Terima kasih, suamiku. Senang memilikimu. Shernu, cepat buka pintunya. Aku datang mencarimu. Shernu. Shino, buka pintunya. Aku datang mencarimu. Shernu, cepat buka pintunya. Shino, buka pintunya. Biarkan aku masuk. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Shino. Kenapa dia masih mengikutiku? Aku tahu aku menyakitimu dulu. Sekarang aku baru sadar betapa brengseknya diriku. Kukra, aku sudah bicara cukup jelas. Ternyata, dia masih menggangguku. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu, Shino. Sekarang aku melihat setiap sudut rumah. Aku teringat dirimu. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Tolong beri aku sekali lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Shino, buka pintunya lagi. Biarkan kita bertemu. Ya, Shernu? Apa kau masih ingin menemuinya? Satpam, di depan villa saya, tolong usir pria itu. Shernu. Hello, Tuan. Anda bukan penghuni di sini. Tolong segera pergi. Aku tidak akan pergi. Pacarku masih di dalam. Ayo pergi. Shernu. Suda. Jangan minum lagi. Perutmu kan sudah tidak baik. Nanti malasakit lagi. Jangan urus aku. Tinggi ya, kau jangan ikut campur. Aku mau minum. Kalau aku sakit, Dewi akan kasihan padaku. Kalau dia kasihan padaku, dia akan kembali padaku dengan patuh. Andy, apa kau belum mengerti?
Dewi sudah melupakannya. Kau menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Dia tidak melihatnya. Un tu pas? Benar, Kak Andi. Dewi Lestari memutuskan meninggalkanmu. Jangan buang-buang waktumu. Antanya. Siapa bilang? Dewi Lestari adalah milikku. Dia hanya boleh menjadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Kak Andi, dia tidak pantas mendapatkan cintamu. Dewi akan menikah lusa. Qu'est seperti ini? Hanya menyusahkan dirimu sendiri. Qu'as eu? Dewi Lestari adalah milikku. Di pernikahannya, aku akan datang. Halo, Johnny. Tolong kirimkan paket ke Kota Timur. Para tamu undangan yang terhormat, selamat datang di acara Bapak Budi Santoso dan Ibu Dewi Lestari di acara pernikahan mereka. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Sang Ratu Sehari, pengantin wanita tercantik, masuk. Nak Budi, kamu adalah satu-satunya putri kesayanganku. Mulai sekarang, dia berada di tanganmu. Kamu jangan pernah mengecewakannya. Pak! Jangan khawatir. Seumur hidupku, aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Aku akan menggunakan seluruh diriku untuk menjaganya, melindunginya, selamanya. Kedua mempelai, dari pertemuan pertama, hingga akhirnya bertemu, terpisah selama 3 tahun. Akhirnya hari ini, keduanya bergandengan tangan memasuki altar pernikahan. Selanjutnya, kami persilakan sang pengantin pria dan wanita untuk bertukar cincin. Saya tidak setuju. Ryan. Untuk apa kamu datang? Aku tidak setuju kamu menikah dengannya. Aku kira apa yang aku katakan padamu beberapa hari lalu sudah cukup jelas. Kenapa kamu masih menggangguku? Sinta, aku susah payah menemukanmu. Bagaimana mungkin aku bisa melihatmu menikah dengan orang lain? Bukankah keinginan ulang tahunmu dulu adalah menjadi pengantinku? Aku sudah datang sekarang. Aku datang untuk memenuhi keinginan ulang tahunmu. Sinta, ikutlah denganku. Ryan, apa kamu belum cukup menyakiti Sinta, dan kamu masih ingin membawanya pergi? Cepat pergi dari sini. Ronnie, apa kamu yang diam-diam mengenalkan Sinta pada kakakmu? Pantas saja dulu saat aku menanyakan keberadaan Sinta, kamu tidak mau memberitahuku. Betul. Aku yang menjodohkan mereka. Lagi pula, kakakku orangnya baik, dia sudah lama memendam rasa pada Sinta. Mereka sangat cocok. Kamu. Ryan, apa kamu tidak merasa konyol? Berakting penuh cinta di sini sekarang? Cepat pergi. Jangan mengganggu pernikahanku. Sinta, kita sudah bersama 4 tahun. Apa perasaan 4 tahun ini? Bisa kamu lupakan begitu saja? Apa kamu benar-benar tega meninggalkanku? Hanyu, kamu pikir aku pergi darimu karena dorongan sesaat, kekecewaan? Itu sedikit demi sedikit. Terakumulasi. Saat sudah cukup terkumpul, bahkan barang yang paling berharga akan dilepaskan. Semua ini bisa aku perbaiki. Aku benar-benar bisa memperbaikinya. Asalkan kau beri aku satu kesempatan. Hanyu, jika kau tidak pergi sekarang, aku terpaksa menyuruh orang untuk menggesermu. Bai Chu Feng, tahukah kau betapa sernua mencintaku? Demi aku, dia melepaskan kesempatan riset di luar negeri, mengeluarkan semua tabungannya, tinggal di Rongcheng untuk memulai bisnis denganku. Dia khawatir soal masalah lambungku, mengantarkan makanan dan obat. Hal-hal ini, apakah dia pernah melakukannya untukmu? Aku tidak perlu Nuo-Nuo melakukan apapun untukku. Untukku, aku hanya berharap di sisiku, dia bahagia dan gembira. Aku juga bisa memberinya kebahagiaan dan kejemberan. Aku mengenal si Nuo. Dia adalah orang yang sangat menghargai perasaan. Dia tidak mungkin, setelah baru saja meninggalkanku, berpaling dan jatuh cinta pada orang lain. Shernua. Maukah kau menikah denganku? Nuo-Nuo, maukah kau menikah denganku? Dulu kamu yang mengejarku. Sekarang giliran aku yang ingin memenangkanmu kembali. Aku akan berusaha sekuat tenaga menebus luka yang kuberikan padamu, dan berusaha menjadi seperti yang kamu inginkan. Aku pasti akan memberimu masa depan yang bahagia dan sejahtera. Nyanyo,
Dia memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu masih tidak bisa melupakannya? Kamu masih memilih pergi bersamanya? Nuo. Aku akan langsung memasangkannya untukmu sekarang. Hanyu. Kadang-kadang aku merasa, kamu benar-benar konyol. Dulu saat aku sangat ingin menikah denganmu, kamu sama sekali tidak peduli. Sekarang, kamu memohon padaku untuk menikahimu. Tidakkah kamu merasa, kamu sangat mirip badut? Dulu aku tidak tahu cara menghargai, tapi sekarang aku sudah tahu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Kenapa kamu? Apa masih ada yang membuatmu tidak puas? Katakan, aku akan berubah. Hanyu. Apa yang kamu katakan sekarang, sudah tidak ada artinya lagi. Bagaimana mungkin tidak ada artinya? Cincin berlian ini adalah model favoritmu. Jas putih yang kupakai ini juga kamu yang mencarikanku. Penjahit untuk dibuat khusus. Sekarang aku memakai jas yang kamu berikan padaku untuk menikahimu. Bukankah ini persis seperti adegan yang kamu impikan? Tapi harapan ini sudah lama kedaluarsa. Hanya menyisakan bau busuk yang asam. Lalu apa lagi yang kamu harapkan? Katakan, selama kamu mengatakannya, aku bisa memenuhi semuanya. Hanyu, aku sudah tidak punya harapan apa-apa lagi padamu sekarang. Kamu tahu kenapa aku putus denganmu? Karena aku menyakitimu. Kita bersama selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, Sintiku, kamu sama sekali tidak peduli. Pengorbananku, kamu menganggapnya wajar. Dalam pilihan antara orang lain dan aku, kamu selalu memilih untuk mengorbankan aku. Pendapatku, kamu tidak mendengarkan. Hubungan kita sudah hancur lebur. Masa depan apa lagi yang kita miliki? Jadi, cincin ini, simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku tidak bermaksud mengorbankanmu, dan aku juga tidak mengabaikanmu. Aku antar mereka ke pameran teknologi dulu. Kamu tunggu aku di sini sebentar. Nanti aku jemput lagi. Aku tidak bawa ponsel. Lepaskan aku. Ayo, ambil darah. Nuo. Maaf. Aku tidak menyangka perbuatan yang kulakukan dulu telah menyebabkanmu luka yang begitu besar. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tentu saja. Setelah meninggalkanku, tidak ada lagi yang bisa membuatku menerima luka seperti ini. Apakah kamu membenciku? Kenapa kamu tidak membenciku? Karena cinta. Itulah sebabnya ada kebencian. Aku tidak mencintaimu lagi, jadi wajar saja aku tidak bisa membencimu. Lagipula, aku sudah menemukan kebahagiaanku. Kamu tidak bisa lagi mempengaruhi suasana hatiku. Sushirno, apakah kamu benar-benar mencintainya? Benar. Aku sangat mencintainya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Sushirno, kamu ingat ini? Ini adalah surat cinta yang kamu tulis untukku dulu. Pai Chu Feng. Sushino tidak pernah menulis surat cinta untukmu. Kan, mau kubacakan untukmu, biar kamu dengar betapa aku dicintai oleh Sushino. Kalau begitu, buka saja. Lihat apakah masih ada tulisan di dalamnya. Apa maksudnya? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Saat aku pindah rumah, ada satu kotak buku yang terendam air hujan. Surat ini terselip di antara buku-buku itu. Aku pernah mencoba memperbaikinya. TAPISIA. Sama seperti Persang kita, nasi sudah menjadi bubur. Shirno, kamu pasti masih mencintaiku, kan? Kita punya begitu banyak kenangan indah. Apa kamu bilang bisa lupa begitu saja? Aku peringatkan kamu. Jangan sentuh dia. Shirno, jawab aku. Jawab aku. Satpam, bawa dia pergi. Hentikan. Kakhanmu.
Sushinuo tidak menikahimu, itu kerugiannya. Aku bersedia menikahimu. Kak Hanmu, nikahi aku. Han Mu, kamu harus memikirkannya baik-baik. Jangan membuat pilihan yang salah, karena dorongan sesaat. Rivet. Sushinuo, kamu tidak mau menikahiku, tapi banyak orang lain yang mau. Shinya, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Aku bersedia. Sushinuo, aku akan segera menikahi orang lain. Kamu sama sekali tidak sedih? Pernikahan saya dengan tunangan saya akan segera dilanjutkan. Jika kalian tidak ada urusan, silakan pergi sekarang. Kalau tidak, saya akan panggil satpam untuk mengusir kalian. Sushinuo, kamu pasti akan menyesal. Zhengqi, kamu sudah melihat sendiri hubungan bertahun-tahun antara aku dan Shinuo. Menurutmu, dia benar-benar tidak akan kembali? Menurutku, dia sudah move on. Kamu juga harus melihat ke depan. Kak Hanmu, Kamu masih punya aku. Aku akan menjadi istri yang baik dan pantas. Siapa yang mau menikahimu? Apa kamu tidak lihat? Aku sedang memancing Shinuo dibandingkan Shinuo. Kamu bukan siapa-siapa. Hanmu, Aku akan membuatmu rela. menikahiku. Mohon centang di aplikasi dan nama yang sesuai nanti. Kali ini kita harus berhasil. Tidak boleh gagal. Kamu begadang terus 2 hari ini, membuat proposal dan menyusun daftar harga. Apa badanmu kuat? Tidak perlu khawatir soal pekerjaan. Bukan berarti aku tidak mengakui kemampuan kerjamu. Aku khawatir dengan kondisi mentalmu. Tenang saja, selama sibuk, pasti bisa. Hello sir, setelah tender Shinuo selesai, aku akan kembali ke kota makmur. Kita masih bisa bertemu. Hei, aku dengar. Penanggung jawab proyek tender kali ini adalah kepala bagian bioteknologi. Dia sangat hebat. Benar-benar ahli tingkat tinggi. Tidak kusangka, bisa bertemu orang sehebat ini. Nanti aku akan berfoto dengannya, dan mengunggahnya ke media sosial. Tapi kalau sudah di level ini, seharusnya sudah seumuran kakek-kakek, kan? Kalau budget kamu selesai. Kudengar dia masih cukup muda, bakatnya sangat tinggi. Orangnya itu loh, sepertinya. Benar atau tidak? Sudah. Jangan mengobrol lagi, nanti kita lihat lagi baik-baik dokumennya. Jangan sampai ada kesalahan. Kali ini, asalkan kita bisa memenangkan tender. Ayo masuk. Semua dokumen keuangan sudah diperiksa. Tenang saja. Ya, sudah dibagi jadi 2. Bagianmu sudah diperiksa? Itu apa itu Bayu? Kenapa dia datang? Mungkin Sinta juga akan datang. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa pewaris grup Bayu menyukai Sinta? Si bunga teratai palsu itu. Diam. Jika aku mendengar kau bicara tentang Sinta lagi, kau tidak perlu jadi sekretaris lagi. Selama aku bisa memenangkan proyek ini untuk klien, Budi pasti akan melihatku dengan cara yang berbeda. Menikahiku nanti akan jadi hal yang alami. Hehe. Ada orang datang. Siapa itu? Sinta? Cepat lihat, pemimpin proyek sudah datang. Ternyata pemimpin proyek utamanya adalah Sinta. Apa? Penanggung jawab proyek adalah Sushinuo. Bukankah Sushinuo ini bagian administrasi? Sejak kapan dia jadi ahli? Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara proyek riset biologi kali ini, konferensi tender hasil riset. Proyek kami telah bertahun-tahun, dan akhirnya mencapai terobosan penting. Misi awal proyek kami adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan memberi manfaat bagi semua orang. Jadi, setelah hasil riset kami selesai, kami segera mengadakan konferensi tender. Kami berharap dapat segera memberikan kemudahan bagi Anda semua. Ya, aku melupakannya.
Dulu, Shernua adalah lulusan terbaik di jurusan biomedis sekolah kami. Lulusan terbaik. Benar. Dia hanya perlu berada di posisi yang tepat. Dan dia pasti akan bersinar. Hanyu, kamu telah menahannya selama 4 tahun penuh. Sekarang, apakah kamu masih merasa punya hak untuk berkata? Sekarang aku baru tahu. Betapa salahnya aku dulu. Selanjutnya, saya akan mengumumkan daftar perusahaan pemenang tender. PT, Jiqing Technology. PT, Shuni Technology Dan PT, Jiangxin Technology. PT, Muyun Technology. Aya PT. Nguyen Technology. Kami memenangkan tender. Han MU. Kalau begitu, selamat kepada semua perusahaan di atas. Staff kami telah menyiapkan jamuan makan malam untuk Anda semua. Mohon pindah ke ruang perjamuan sebentar lagi. Ayo pergi. Konferensi tender akhirnya selesai. Pulang nanti, aku harus tidur nyenyak. Tentu saja. Setelah kamu memulihkan tenaga selama beberapa hari, kita akan pergi pulang medu. Shernua. Shernua. Maafkan aku, kalau bukan karena aku. Kamu pasti sudah lama bisa mengejar apa yang kamu suka. Kamu tidak perlu minta maaf. Melepaskannya? Mengapa tidak diizinkan? Karena saya tahu betul tentang perusahaan Anda. Dan mengenai kemampuannya, tim kami selalu mengakuinya. Saya tidak ingin karena urusan pribadi saya, merusak kesempatan Anda. Nona Su, terima kasih. Tenang saja, saya pasti akan mengerahkan segalanya untuk proyek ini. Kedepannya, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Lia, semua gara-gara kamu. Semua karena kamu. Budi jadi berulang kali meremehkanku, mengabaikanku. Aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Minger. Aduh. Ternyata belum mati. Budi, bertahanlah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Direktur Su, temanku kecelakaan mobil. Segera panggil ambulans. Shernua. Semua salahku karena tidak menghargaimu dengan baik. Kalau saja aku bisa berpikir lebih jernih lebih awal. Mungkin kita bisa bersama sampai tua. Sudahlah, jangan banyak bicara. Hemat tenagamu. Dokter akan segera tiba. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien sementara tidak dalam bahaya jiwa, tapi ada banyak patah tulang di sekujur tubuhnya. Mungkin butuh masa pemulihan yang cukup lama. Terima kasih. Tingkat medis di rumah sakit ini sangat tinggi. Tidak lama lagi kamu akan pulih total. Terima kasih. Apakah kamu yang mencelakainya? Apakah kamu? Aku peringatkan kamu, jangan menggemak di sini. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Siapa sebenarnya yang mencelakainya? Siapa orang tahu di dalam hati? Apa maksudmu? Apa maksud mereka berdua? Jangan-jangan ketahuan? Kak Budi, aku pergi dulu ya. Ada urusan. Nanti aku jenguk lagi. Siti, Anda diduga melakukan tindak pidana tabrak lari dan penganiayaan. Ikut kami sebentar. Tidak Anda salah tangkap, kan? Apakah ini Anda? Kita bicarakan di kantor polisi. Bawa dia. Budi, tolong aku. Berhenti.
Suamiku, kamu bilang kamu naksir aku selama 3 tahun. Kok aku nggak tahu sama sekali? Itu karena kamu dulu fokus ngejar cowok lain. Mana mungkin aku nggak perhatiin kamu? Cemburu. Iya, aku cemburu. Kenapa? Mau nggak kamu bujuk aku? Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang giliran aku yang ngejar kamu. Kamu lari di depan, aku kejar di belakang. Jadi begini caramu ngejar? Kalau kamu nggak lari, aku yang akan lari. Giliran kamu yang kejar aku. Kejar aku. Ok.